Beberapa tempat tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga menyimpan mereka yang tak pernah pergi. Bukan karena lupa jalan pulang, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Tidak semua kisah dimulai dengan teriakan. Ada yang dimulai dengan keheningan. Dengan angin yang terasa terlalu dingin. Dengan langkah pelan di malam sunyi, yang terdengar tapi tak pernah terlihat wujudnya. Gilang datang ke kota ini hanya untuk belajar. Ia mencari tempat tinggal, tidak lebih. Tapi tempat yang ia pilih bukan sekadar kosan. Itu adalah persinggahan terakhir dari sebuah kisah yang tertunda. Sebuah cerita yang bersemayam di lantai yang tak pernah dikunjungi. Karena kadang bukan siapa yang tinggal di sana, tapi siapa yang tidak pernah turun. Gilang, mahasiswa baru, menemukan kos murah di bangunan tua yang tampak tenang. Ia mendapat kamar di lantai 2. Pemilik kos memperingatkan dengan lembut untuk tidak naik ke lantai 3, karena sudah lama kosong. Gilang tak menggubris, hingga malam tiba. Saat ia berbaring, terdengar suara langkah pelan dari atas langit-langit. Langkah itu berat, ritmis, seolah seseorang tengah berjalan bolak-balik. Tapi bukankah lantai 3 kosong? Suara langkah itu kembali terdengar malam berikutnya. Kali ini lebih jelas, berhenti tepat di atas ranjangnya. Gilang mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi mereka hanya menyuruhnya mengabaikan. Malam pun datang, dan langkah misterius itu muncul lagi. Namun kali ini, disusul oleh ketukan pelan di pintu kamarnya. 3 kali. Lalu hening. Udara terasa menegang, dan Gilang mulai mempertanyakan, siapa yang sebenarnya menghuni lantai 3? Pagi harinya, Gilang menemukan bunga melati layu di depan pintu. Ia mulai merasa diawasi. Sore itu, dari jendela kamarnya, ia melihat siluet perempuan berdiri diam di balkon lantai 3. Tapi saat ditanya, ibu kos menegaskan, tidak ada siapa-siapa di atas. Lantai 3 terkunci. Malamnya, Gilang menemukan secari kertas tergelincir dari bawah pintu. Kau tidak ingin tahu siapa aku? Jendela kamar Gilang mulai terbuka sendiri setiap malam, walau sudah dikunci rapat. Angin dingin masuk bersama aroma bunga melati yang menusuk. Di cermin, ia menangkap bayangan seseorang berdiri di belakangnya, tapi saat menoleh, kosong. Suara pelan terdengar dari atas, seperti bisikan, "Aku ingin turun." Suasana kamar tak lagi terasa sendiri. Seolah ada yang menunggu untuk diajak bicara. Gilang menggali cerita dari penghuni lama. Ia mendengar tentang Laras, seorang mahasiswi yang dulu tinggal di lantai 3. Pendiam dan jarang keluar kamar. Suatu hari, ia menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Hanya kamar kosong yang tetap tertutup sejak saat itu. Foto tua di ruang tamu menampilkan wajah-wajah lama, dan salah satunya mirip siluet di balkon itu. Gilang menemukan sebuah kotak tua berisi surat-surat dari seseorang bernama Laras. Isinya penuh kerinduan, penyesalan, dan harapan yang seolah tak tersampaikan. Semuanya ditulis dengan tangan rapi, namun tak pernah dikirim. Di surat terakhir tertulis, "Aku masih menunggumu turun menjemputku." Kalimat itu menancap dalam, seperti pesan yang belum selesai. Gilang memberanikan diri naik ke lantai 3 saat siang hari. Pintu kamar di ujung koridor terlihat tertutup rapat, namun gagangnya dingin. Saat ia mengintip lewat lubang kecil, terlihat bayangan samar seseorang sedang duduk membelakangi pintu. Tapi bukankah kamar itu harusnya kosong? Saat ia turun, ibu kos sudah berdiri di bawah, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ibu kos akhirnya bicara. Katanya, lantai 3 tidak diisi bukan karena takut, tapi karena ada yang belum selesai.
Sejak itu, mimpi Gilang mulai terganggu. Dalam tidurnya, Laras muncul, diam, namun penuh tatapan. Ia duduk di lantai, menunjuk ke arah tumpukan surat. Baca yang terakhir, begitu bisikannya. Dan saat Gilang terbangun, satu amplop tua jatuh dari atas lemari. Kamar Gilang terasa dingin. Benda-benda kecil mulai rusak, tanaman di meja mengering. Ia membaca surat terakhir. Isinya adalah pengakuan hati Laras yang tak pernah tersampaikan. Aku tak bisa turun sebelum pesanku sampai. Sosok Laras muncul di cermin, tidak menakutkan, hanya tampak lelah. Sudah waktunya, bisik pikirannya. Gilang tahu, malam itu ia harus naik ke lantai 3. Dengan semua surat di tangan, Gilang naik ke lantai 3. Pintu kamar itu kini terbuka perlahan, seolah menunggu. Ia masuk dan meletakkan surat di meja tua. Suasana ruangan terasa hangat, dan perlahan Laras muncul. Ia tersenyum. Tubuhnya memudar bersama cahaya pagi yang masuk dari jendela. Sejak malam itu, tak ada lagi langkah di atas. Lantai 3 akhirnya benar-benar kosong.